menyampaikan firman Tuhan. Thank you. Ini Roh Kudus, kami minta hadirat-Mu boleh memimpin kami, bawa kami di dalam satu perjalanan iman yang lebih lagi. Roh Kudus, kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah kami dan permuliakan Bapa di tengah umat-Mu. Dan hari ini saat kami masuk ke dalam Minggu Kudus, saat kami masuk ke dalam Passion Week, Holy Week, Tuhan bawa kami, guide us, O Lord, as we enter into this Passion Week, that we may be able to experience you even more, oh God. Supaya kami boleh mengalami Engkau lebih lagi ya Tuhan. We declare that faith will arise and hope will thrive in this place, oh God. Kami nyatakan, kami deklarasikan bahwa iman akan bangkit dan pengharapan akan tumbuh subur di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Haleluya. Shalom sekali lagi. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Palem ya, atau betul ya bahasa Indonesia Minggu Palem ya. Oke, Palm Sunday ya. Palm Sunday. Kalau di gereja di Indonesia dulu di setiap kursi udah disediakan palem gitu ya. Tapi karena kita sekarang Green New Deal, jadi nggak pakai sayang ya. So anyway, it's not the physical thing, but it's the spiritual thing. I want to share with you the title of my sermon this morning is Triumphal King, atau Raja yang Berkemenangan. Let's see if this works. Oke, kayaknya nggak bisa deh. Oke, Triumphal King. Mengisahkan tentang perjalanan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. It's about when Jesus were making his triumphal entry into Jerusalem. So I know we've heard about this so often, but I am praying that we're gonna have a refreshed and renewed understanding of this passage. Meskipun kita udah sering baca, sudah mendengar, tapi saya berdoa supaya kita bisa mendapatkan pengertian, pemahaman yang lebih dalam lagi, yang baru ya. Mari kita buka sama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-44. Let's turn our Bible to the Gospel of Luke chapter 19 verse 28 to verse 44. Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 20 berapa itu? 28 sampai dengan ayat yang ke-44. Kalau ada yang mau baca dalam bahasa Inggris bisa baca dari NIV version, that would be great. Alright. Oke, kita baca ya. Lukas 19 ayat 28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya, apa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. The Lord has need of it. Okay? Ayat 32, lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Exactly as Jesus told them it would be. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. So they said exactly as Jesus commanded them to say. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
In other translation, they are actually shouting, Hosanna, 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 blessed is he who comes in the name of the Lord. Di dalam terjemahan lain dikatakan mereka berseru Hosanna, 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 diberkatilah ia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosanna, it means save us, we pray. Ya, Hosanna itu artinya selamatkanlah kami ya Tuhan. Jadi seperti itu. Ini merupakan cry out mereka gitu ya. Sampai mana tadi? Oke, ayat 39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Jesus says, if they should become quiet, the rock will shout on their place. You know what? Actually, it's kind of neat if they were to be quiet, we're gonna have a rock concert there, right? The rock will shout out in their place. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, jadi perjalanan menuju ke Yerusalem itu ada satu titik di mana you can see Jerusalem from that point. Anda di satu titik di mana Anda bisa melihat Yerusalem dari tempat itu. Pada saat Tuhan Yesus melihat Yerusalem, dia menitikkan air mata dan dia menangis. Dan dia katakan ketika Yesus telah dekat dan melihat, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Jadi ini dia bukan menangis tapi dia menangisi. Dia menangisi Yerusalem. Dia katakan, oh Jerusalem, if only you would know what is to be your salvation, what's good for you. Gitu ya. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. But today it is hidden from your very eyes. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Nah ini perkataan Tuhan Yesus ini terjadi, benar-benar terjadi. Ini kan AD 32 ya, jadi Anno Domini itu the year of our Lord artinya. Jadi tahun 32 Yesus menangisi Yerusalem, tahun 70 bangsa Romawi menghancurkan meluluh lantakan Yerusalem sampai rata dengan tanah. So this took place in AD 32. What Jesus was crying really happened at AD 70 when the Roman Empire flattened the whole Jerusalem. Dan mereka akan membinasakan engkau, ayat 44, beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Baca yang bagian terakhir sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Because you did not realize the time of God's visitation when God was coming to you. Amen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini merupakan pembacaan utama kita pada saat kita mulai memasuki daripada Holy Week ya. Ini dimulai dengan hari Minggu yaitu Minggu Palem. Jadi kalau di dalam urutan Alkitab itu Holy Week is the last week toward Easter. Yeah. So from the last Sunday before Easter. So it is 7 hari dan minggu terakhir sebelum memasuki Paskah. Kita tahu Paskah kalau di dalam kalender Ibrani itu adalah, jadi mereka tuh pakai penanggalannya bukan penanggalan Roma seperti kita, tapi penanggalan Yahudi. Jadi bulan daripada Paskah itu adalah namanya bulan Nisan gitu ya, bukan mobil ya. Tapi dibilang bulan Nisan, dan Paskah itu selalu tanggal 15 bulan Nisan. Gitu ya. So we know that the Israelites, they use the Hebraic calendar, Jewish calendar, and Easter, Passover, always fall on the month of Nisan, on the 15 days of Nisan. So according to history, 6 days before Passover, Jesus was already in the area, namely in Bethany. Jadi menurut catatan firman Tuhan, 6 hari sebelum Paskah, tanggal 15 bulan Nisan, itu Yesus sudah ada di Bethany. Dia tinggal di rumah Maria, Lazarus, dan Marta ya. So he stayed in the house of Mary, Martha, and Lazarus. And then the Gospel of John says that the day after he began to make his procession to Jerusalem. Jadi kitab Yohanes mengatakan sehari sesudahnya dia mulai berjalan menuju Yerusalem. Jadi berarti 15 kurang 6 itu 9, the next day tambah 1 jadi tanggal berapa? Tanggal 10. Jadi tanggal 10 bulan Nisan, jadi the 10th day of Nisan is when this whole thing took place. Yeah. So
Ini sangat menarik sekali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. The final week in the life of Jesus apparently is very important in the gospel. Minggu terakhir dalam kehidupan Tuhan Yesus ini sangat penting di dalam firman Tuhan. Ya, tahukah Anda bahwa ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan keseluruhannya ada 89 pasal. There are 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. And within this 4 chapter, there are 4 books, there are 89 chapters. And of this 89 chapter, only 4 chapters cover the first 30 years of Jesus' life. Dari 89 pasal ini, hanya 4 pasal yang membahas tentang 30 tahun pertama dari kehidupan Yesus. Isn't that amazing? Only 4 chapter. And then, the remaining 85 chapter cover the last 3.5 years of Jesus' life. Jadi sisanya 85 pasal ini mereka membahas mengenai kehidupan 3,5 tahun kehidupan terakhir daripada Tuhan Yesus, ya. 3,5 tahun daripada kehidupan Tuhan Yesus. Dan yang sangat menarik, dari 85 pasal ini, 29 pasal ini membahas mengenai the last week in the life of Jesus. So out of this 85 chapter, 29 chapters were devoted to cover about the last week of Jesus' life. Ya. Jadi Anda bisa lihat penekanan. You can sense the emphasis on the last week, which is we celebrate the Holy Week right now. In the Gospel of Matthew, 2/5 is devoted to the final week. In the Gospel of Mark, 3/5 is devoted to the final week. In the Gospel of Luke, 1/3 is devoted to the final week. In the Gospel of John, half of them is devoted to the last week. Di Injil Matius 2/5 itu berbicara tentang minggu terakhir. Di Injil Markus 3/5, di Injil Lukas 1/3, sepertiga, di Injil Yohanes setengah dari Injil Yohanes itu berbicara tentang the last week of Jesus. Jadi sebenarnya ini kulminasi daripada perjalanan iman di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Yohanes, itu penekanannya ada di last week. The last week of the life of Jesus, minggu terakhir. So the culmination, the emphasis on the 4 gospel is toward the last week of Jesus' life. So these days are very important. The final weeks of Jesus. Ya, ini disebut Holy Week, or usually it goes by other name, the Passion Week. Anybody here have seen Mel Gibson's movie Passions of Jesus Christ? Ya, ada yang udah pernah nonton film Mel Gibson ya? Pernah berpikir nggak kenapa dikasih namanya Passion? Why is it called Passion? So apparently passion comes from a Greek word, a Latin noun. It's passio, which means suffering. Jadi dari bahasa Latin passio yang artinya penderitaan. Jadi memang 1 minggu ini mulai Yesus memasuki ke dalam masa penderitaannya sampai dia menggenapi janji Bapa dan mati di kayu salib. Yeah, which is the journey of Jesus walking toward the final call of the Father to die on the cross for our sin. Alright, so ini something yang luar biasa. Dan pada saat Yesus masuk ke Yerusalem menunggang keledai ini, itu kalau di dalam penanggalan dari kitab Yahudi tadi, Hebraic calendar, itu adalah hari ke-10 bulan Nisan. Atau kalau di dalam penanggalan Romawi, itu tepatnya adalah April 6 tahun 32. April 6 tahun 32. So, the time when Jesus in the Gospel of Luke is making his way to enter Jerusalem is actually the 10th day of the month of Nisan, and in Roman calendar is April 6, 32 AD. Now I want you to hold on to that date because that date is very important. Saya mau Anda catat ini dan Anda ingat, kita akan kembali ke tanggal ini karena ini tanggal yang sangat penting dan dramatis di dalam penggenapan Tuhan akan janjinya. It's an important date, and it is actually a date that sets the tone, that becomes very dramatically involved in the fulfillment of God's will for us. Yeah. From this passage, I want you to learn with me together a simple, just couple points about our God. Ya, kita ingin belajar bersama-sama dari cerita ini, poin yang simple mengenai Tuhan kita. Yang pertama yang kita perlu lihat di dalam cerita ini adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atau sovereign. So the first thing that we need to learn from reading this, from immersing into this story, is the fact that we have a sovereign God. Sovereign itu artinya berdaulat, berdiri sendiri, tidak tergantung, terimpact, terdampak, terpengaruh oleh hal-hal lain.
tetapi justru dia yang mempengaruhi dan dari dialah segala sesuatu itu berinteraksi. Jadi dia yang mempengaruhi. Sovereign means it stands alone, it's not dependent on anything, it's not involved, it's not under any pressure of any substance or forces. It stands on its own. So in fact, he is the determining point, the turning point of everything, that everything else gets determined. So Tuhan kita adalah Tuhan yang sovereign. He is in control of everything. Even down to the last detail is in his control. Bahkan detail yang terkecil itu ada di dalam genggaman dia. Tahukah Anda bahwa ternyata kedatangan daripada Mesias, bagaimana Yesus akan datang, itu sudah dinubuatkan ratusan tahun dari sebelum zaman Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya tanggalnya, exact date-nya, tapi cara dia masuk. Itu sudah dinubuatkan. Do you know that the prophecy about Jesus, the Messiah making an entrance into the eastern gate of Jerusalem has been prophesied hundreds and hundreds and hundreds of years ago. It is very exact, precise, accurate in timing and also in means of transportation. So we found the prophecy of Daniel chapter 9 verse 24-26. If you want to turn to Daniel chapter 9 verse 24-26. Kalau Anda mau lihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Itu jelas sekali di situ dibilang. Tapi saya nggak mau membahas secara eksegesis terlalu dalam karena panjang jadinya. Tapi di ayat yang ke-25 itu dibilang, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja pada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya tetapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi Daniel ini mengatakan bahwa kurang lebih 70, berapa ini tadi dibilang ayat 25. 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa dari kota Yerusalem dibangun kembali, itu akan datang seorang juru selamat. Ya, ini dari kitab Daniel ya. Ini sangat menarik. Jadi dari pembahasan itu, tanpa terlalu berbicara tentang detail, masa yang disebut di dalam Daniel ini sebenarnya adalah 483 tahun kalau dijumlah dari penanggalan kitab Hebraic calendar ya. So basically David says, let me turn to the English word here. He says that, know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. So Daniel was saying that from the point Jerusalem was rebuilt, remember Nehemiah, Ezra, was being sent back to restore Jerusalem. From that time, 483 years Messiah will come. 483 years, okay? So this is very interesting. And this intrigued a man in England a long time ago. His name is Sir Robert Anderson. So Sir Robert Anderson is head investigator of Scotland Yard. Jadi waktu membaca fakta ini menggugah dan membangkitkan keinginan daripada seorang penyelidik dari kepolisian di Scotland Yard di Inggris untuk menyelidiki dan memverifikasi data ini. Karena sesudah membaca dari kitab Daniel dibilang 483 tahun. Nah, 483 tahun itu dia hitung dengan penanggalan gabungan penanggalan Romawi dan penanggalan Ibrani. Jadi itu jumlahnya 173 hari 173.880 hari. Ya. Jadi dia berpikir, kalau dibilang dari kitab Daniel 173.880 hari dari Nehemia dikirim merestorasi Yerusalem. Ingat ya, mereka dibawa tertawan di Babylon, kemudian akhirnya mereka diizinkan balik. Kalau ditarik 173.880 berarti ketemu akan datang Mesias itu. Saya mau hitung penanggalan, sama dia dihitung dari penanggalannya. Dan di dalam arkeologi sebenarnya ada catatannya. Waktu Raja Artaxerxes dari Persia
itu mengirim Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun Yerusalem, itu adalah Maret 14 tahun 445 sebelum Kristus. Yeah. So this man was very intrigued upon reading this. So he figured out if it says that it's going to be 173,883 days from the day Jerusalem was restored until Messiah come, then if I do a reverse verification, it should tell me the exact date. It should match, right? And we know in archaeology was the year when Artaxerxes commanded Nehemiah to go back to Jerusalem was March 14, 445 BC. So he did. And he put it in his writing, the book called The Coming Prince. So dia tulis di penemuannya di dalam bukunya yaitu The Coming King. Dan yang dia temukan itu match. Ya, dia temukan bahwa ternyata kalau ditambah 173.880 hari dari tanggal Yerusalem direstorasi, itu berarti waktu Mesias datang itu adalah tanggal April 6 tahun 32 AD. So which is di dalam penanggalan Ibrani adalah tanggal 10 dari bulan Nisan. Anda ingat tanggal ini nggak tadi? Yeah. So after all his counting, apparently he matched. If he were to add 173,883 days from the day Nehemiah was sent back to restore Jerusalem, all the way to the entrance of Messiah into Jerusalem, it is April 6, 32 AD, which is 10th day of Nisan. This is exactly the date that Jesus in the Gospel of Luke that we just read earlier. Ini exactly tanggalnya yang di Lukas 19 tadi yang kita baca waktu Tuhan Yesus kirim 2 muridnya masuk ke kota, nanti kamu akan nemuin keledai, tolong kamu copot. Itu adalah tanggal 10 bulan Nisan, which is April 6 tahun 32. Jadi kalian bisa kebayang nggak? Can you imagine? God is sovereign down to the very second, the very hour, the very season. Tuhan itu berdaulat terhadap waktu. Tanggal, jam, hari, season itu dia yang atur. Dan dia udah bilang dari ratusan tahun akan datang tanggal segini. Dan kita semua tahu bahwa Yesus kalau Anda perhatikan di gospel, seringkali waktu dia berbuat mujizat, dia larang murid-muridnya untuk bicara ke orang lain. Don't tell anybody yet. Bener gak? Kalau Anda baca itu. Tapi di dalam gospel ini adalah grand entrance-nya dia. Dia showcase. Karena dia harus lakukan itu karena harus memenuhi the prophecy. We know that in the gospel when you read through Jesus' ministry, many times after many miracles, Jesus would forbid his disciple to tell anybody about the miracle. Shh, don't tell anybody because it's not time yet. But right here, right now, it is the culmination of his mission when he make a grand entrance into Jerusalem. He's not going to stay in hiding anymore. Because this is the fulfillment of the prophecies that has been since hundreds and hundreds and hundreds of years ago. And you know what? This is very neat because in the book of Zechariah, not only the date, but in the book of Zechariah, it was prophesied how he is going to come. Di dalam buku Zakaria bukan hanya dinubuatkan tanggal, di dalam buku Zakaria itu jelas ditulis dia akan datang gimana caranya. Dikatakan rajamu akan datang dengan menunggang keledai. Exactly the same, down to the very detail. To me, it sounds the sovereignty of God. He holds all the element. He holds everything into His order. Everything orbits around His will. Menurut saya ini merupakan bukti daripada kedaulatan Tuhan. Dia yang menggenggam segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturannya Dia. Segala sesuatu ini berlangsung dengan berorbit di sekitar Tuhan. Dan tidak akan terjadi apapun tanpa di luar daripada apa yang Tuhan katakan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini yang sangat luar biasa. Di tanggal 10 bulan Nisan, jadi gini, bangsa Israel itu punya 3 festival besar. Yang pertama adalah Passover, Paskah. Yang kedua Pentecost. Yang ketiga Tabernacle, Feast of Tabernacle. Nah, di hari Passover Feast ini adalah hari besar. Setiap orang Yahudi di atas umur 20
itu harus datang ke Yerusalem karena harus ke Bait Allah. The Jews, they have three big major festival: Passover, Pentecost, Tabernacle. This is the festival, the feast of Passover. So any Jew male above 20 has to be in Jerusalem to observe this festival. So historian Flavius Josephus estimated that during that time, the amount of the population in Jerusalem swells by like 5 to 7 times. So anywhere from 1 million to 2.5 million. So ahli sejarah Flavius Josephus mengatakan pada masa-masa seperti ini penduduk Yerusalem ini menggelembung, explode 5-7 kali, mungkin 1-2 juta gitu ya. Dan ini semua ada di situ, untuk merayakan. Dan ini mereka merayakan pembebasan bapa rohani mereka, ancestor mereka dari perbudakan Mesir masuk ke tanah perjanjian. What they were celebrating in the feast of Passover was the deliverance of their ancestor from Egypt into the promised land. You'll remember that, right? Nah, in the 10th of Nisan was actually when they were selecting the sacrificial lamb to be slaughtered on the 14th of Nisan. So, ini luar biasa sekali. Jadi, sebenarnya kalau dari perayaan daripada Passover, tanggal 10 bulan Nisan itu adalah tanggal di mana mereka memilih domba yang tidak bercela untuk menjadi korban penebus dosa. Ingat kan ya, kalau waktu cerita Passover dulu, bangsa Israel dibebaskan, kan di tulah ke-10 ada spotless and perfect lamb yang disacrifice ya. Itu dipilihnya tanggal 10 bulan Nisan. Jadi di tanggal 10 bulan Nisan 1500 tahun yang lalu, satu keluarga harus menyiapkan domba. Dan tanggal 14 ini di dalam Keluaran 12 ayat 3-6 kalau mau baca. 1500 tahun yang lalu, orang-orang berdiri bersiap dan satu keluarga itu ambil satu lamb. Tanggal 10 bulan Nisan. Tanggal 14 di slaughter. Dan darahnya itu ditaruh di doorpost. Remember that ya? 1500 tahun kemudian, anak domba Allah yang menanggung dosa dunia itu masuk ke Yerusalem. Dia present dirinya. Ini aku yang akan menebus semua dosamu. Coba Anda lihat. Tuhan keren gak? Dia atur semuanya. Ya. 1500 years before, the Jews, they have to select spotless and blameless lamb as a sacrificial. 1500 years later, on this day, Jesus making a grand entrance, presenting himself as the Lamb of God, who will cover the sins of the whole universe. So, imagine that only God can orchestrate something as precise like this. Hanya Tuhan. Dan dari kehidupan bahkan the last 3.5 years of his life, so many prophecies were being fulfilled. Di 3,5 tahun dari kehidupannya itu ada begitu banyak nubuatan yang udah dari ribuan tahun itu digenapi di dalam 3,5 tahun terakhir. Di dalam minggu terakhir itu ada beberapa nubuatan. Salah satunya adalah ini. Ya. Salah satunya adalah ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia adalah Tuhan yang sovereign. He is a sovereign king. Dia mengatur segala sesuatu. He is also a sovereign king. He is in control of everything. Karena kita lihat, bahkan di dalam mode of transportation-nya dia itu dibilang, go to the village ahead of you. Ya kan? Kamu nih akan melihat donkey yang terikat. Lepaskan itu. Tuhan ini luar biasa. Dan di situ dibilang, kalau dalam terjemahan lain dibilang, a donkey that no one has ever ridden. Jadi keledai yang belum pernah ditunggangi. Anda tahu nggak, keledai yang belum pernah ditunggangi itu dangerous. An unbroken donkey is dangerous. Keledai yang belum jinak itu dangerous, berbahaya. Bisa melemparkan penunggangnya dan bisa patah leher, bisa serius gitu ya. Jadi it's a serious. But Jesus says
There is a donkey that is tied that has never been ridden before. That's mine. That's my donkey. So, number one, Jesus don't need a donkey. He could just create a donkey. If he can order the whole universe by saying, let there be light, and then poof, there's light. How difficult it is to create a donkey right there, right then. Kalau Tuhan bisa menciptakan bumi dan segenap isinya dengan berkata-kata, susah banget sih ciptain donkey. Nyiptain keledai nggak susah itu ya. Tapi dia itu untuk menggenapi penggenapan dalam kitab Zakaria. To fulfill the prophecy in the book of Zechariah, he said, I'm gonna go in and I'll be on a donkey. Coba deh dibaca ayatnya di dalam kitab Zakaria. Zakaria pasal yang ke-9, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini dibilang, ini judulnya Raja Mesias di Sion. Ya. Bersorak-sorai dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorai, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Oh my God, ini di zamannya Zakaria berapa ratus tahun yang lalu. Ya. Dan ini keledai yang belum pernah terlatih. Tapi karena Tuhan, ingat tadi saya bilang God is sovereign, He's in control everything. He's not affected, influenced, intimidated, pressured by anyone. In fact, anything find their orbits in Christ, in Him. Bahkan segala sesuatu itu menemukan orbitnya, jalurnya di dalam Yesus. Everything revolve around Him. Makanya keledai yang belum jinak pun nggak bisa punya pilihan. Tunduk, orang ini penciptanya kok. I'm just thinking, well, if only that donkey knows how blessed is he to become the vehicle of choice of his creator. Hello? I wonder why it's called Palm Sunday. It should have been called Donkey Sunday. Because that's the real story. There's no prophecy about palm. No. Zechariah, Daniel, Isaiah, Jeremiah never prophesied the Messiah will come with branches. Why we in the church are so easy to get sidetracked over things that does not even matter. Nggak ada nubuatan itu harusnya disebut keledai, minggu keledai. Ya, nggak ada nubuatan mengenai daun palem itu di Yeremia, Yesaya, Ezekiel, ya, di Daniel, Stefania, nggak ada. Dan seringkali kita nih gereja seperti itu, orang Kristen suka fokusnya ke hal yang nggak penting. Tapi the donkey ini menurut saya adalah titik yang penting untuk dilihat. Tuhan cari donkey. Nomor satu, karena ini adalah penggenapan daripada nubuatan. Nomor dua, untuk menunjukkan sovereignty dia, bahwa dia tidak terbatas oleh apapun. Bahkan donkey yang belum pernah dipakai sekalipun, itu bisa dipakai buat dia. Tidak ada batasan di dalam Tuhan kita. Ada amin semuanya? He's a sovereign king. He's in control of everything. He's not controlled by anything. He influenced everything, but he's not influenced by anything. Ada amin semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya mau share kepada Anda satu sisi yang menarik yang mungkin kita belum pernah dengar ya. Tapi ini adalah satu sisi yang nyata ya. Nah, there is a tale of two entries actually in the story. Jadi ada cerita mengenai dua entries, bukan cuma satu. Yang kita sering pelajari adalah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dari Eastern Gate, ya kan, naik donkey, betul ya. Oftentimes what we learn is Jesus entering through the Eastern Gate, riding on a donkey, right? But actually, I came across a very interesting book. Bukunya ini ditulis oleh seorang pengarang, namanya John Dominic Crossan and Marcus Borg. Itu judulnya The Last Week, What the Gospel Really Teach About Jesus' Final Day in Jerusalem. Dia mengungkapkan fakta histori yang menarik bahwa sebenarnya pada saat Yesus masuk di gerbang timur, itu sebenarnya Pontius Pilate itu masuk di gerbang barat. Tapi dia masuk itu dengan rombongan yang berbeda. Kenapa? Karena because it's a custom. Remember I said that during this time the population in Jerusalem swells by 5 to 7 times. And the Jews, they are known to stir up problem when they gather together. They basically don't like Roman Empire. Ya, ingat orang populasi Yahudinya lagi meledak nih during festival ini. Dan orang Yahudi biasa setiap kali ngumpul selalu ribut. Mereka berusaha membangkitkan revolusi. Dan
Mereka tahu tanggal ini spesifik, itu dibilang bahwa Mesias akan datang di masa Passover itu memimpin mereka pada pembebasan. So mereka merasa dengar Yesus yang namanya udah kondang dan dia masuk dari pintu Eastern Gate yang sebenarnya dibilang Eastern Gate itu jarang dipakai sebenarnya. Dan dibilang di dalam nubuatan, di dalam Taurat mereka bahwa yang masuk dari situ itu adalah Mesias. Jadi imagine waktu dia datang. At the same time, penjajah itu, kolonial itu, gubernur itu, Pontius Pilate, dia masuk dari sisi barat. Nah ini kalau kita lihat Yesus nih kira-kira begini ya kan. Dia masuk dari sisi timur. Ini ada gambaran dari artis rendering about the entrance of Pontius Pilate ini kayak begini. Dari sisi barat. Jadi dia masuk dengan pakaian perang kemegahan, full attribute, bersama dengan semua tentaranya lengkap dengan senjatanya seperti mau perang, masuk ke Yerusalem. Kenapa dia lakukan itu? Ini tradisi sebenarnya, tercatat dalam sejarah. Dan kenapa? Why did they do that? They make a great historical point at the same time. Jadi from the east, the kingdom of peace is coming through Jesus. From the west, the kingdom of man is coming through Pontius Pilate. Ini Anda lihat nggak? Segala sesuatu yang terjadi dalam Alkitab ini sebenarnya adalah gambaran kontras. Dari timur kerajaan damai masuk, dari kanan kerajaan dunia masuk dengan tekanannya. Masuk ke dalam kota damai, Sion. Can you all connect the dot ya, bisa lihat ya, bisa ngerti ya. Jadi ini Pontius Pilate dengan tentaranya, dengan arminya itu basically they are to remind the Israelites. Okay, don't get too cocky, don't get too caught up. Remember who's your daddy. We're here for you. And if you should ever try to do anything stupid, we're gonna crush you. So that's what the kingdom of the world often do to us. Comes to intimidate us and tell us who's in charge. Ya kira-kira nih Pontius Pilate dengan show of force-nya ini berusaha ngomong ke bangsa Israel di Yerusalem. Oke, jangan terlalu kelewatan ya, jangan terlalu girang, ingat siapa yang bos kamu nih siapa. Jangan berusaha untuk melakukan hal yang too cute lah gitu ya, jangan iseng lah. Because kalau kamu coba-coba, kita bisa hancurkan kamu. Ini mereka dengan maju dengan semua arsenalnya dan biasa kalau mereka march ada umbul-umbulnya ini banner of victory, kerajaan, the crest of the kingdom. Dan di dalam kitab Yesaya itu dia bilang, Yesus itu raja kita, Tuhan kita. His banner over me is love. Mereka nih bannernya adalah conquest, annihilation, destruction. If you ever stand in our place, we're gonna destroy you. Zaman dulu orang nggak berani berdiri melawan kekaisaran Roma. Makanya waktu Paulus ditangkap, terus Paulus bilang, kamu nih menyiksa bangsa Romawi, itu sampai minta-minta maaf centurion yang nggak tahu bahwa dia warga negara Romawi. Back then, being Roman citizen is something. Nobody would dare to touch you. If somebody were do harm on Roman citizen, the Roman Empire with all their might will annihilate you, destroy your city, and after your city is done, they will pull salt to make sure nothing grows. That's how powerful they are. Zaman dulu orang nggak berani mencelakai warga negara Roma. Kalau ada kota yang mencelakai warga negara Roma, itu bisa dihancurkan, diserang, diratakan tempatnya yang sudah rata, itu tanahnya ditaburin garam supaya make sure nggak ada yang tumbuh. That's how it is. That's the kingdom of the world. Can you see the divine contrast that is being at play here? Anda bisa lihat nggak ini kontras ilahi yang sedang terjadi saat ini? Dari timur masuk Raja Damai, dari kanan masuk Raja Dunia. Dan sebenarnya waktu Pontius Pilatus ini masuk, ya, ini perbandingannya ya. Waktu Pontius Pilatus masuk, Pilate's military procession was a demonstration of both Roman imperial power and Roman imperial theology. Jadi prosesi militer daripada Pontius Pilatus ini sebenarnya merupakan demonstrasi daripada bukan hanya kuasa dari kekaisaran Roma, tapi juga demonstrasi daripada agama atau teologis atau kepercayaan daripada kekaisaran Roma. Ya. Nah, menurut teologi daripada kekaisaran Roma, Kaisar Roma itu bukan cuma sekedar penguasa Roma, tetapi juga disebut the Son of God. So according to the theology of emperor, Roman Empire,
The emperor was not simply the ruler of Rome, but the son of God, with Apollos being the dead. Jadi menurut mereka itu Kaisar Roma bukan cuma kaisar, tapi anak daripada Tuhan. Tuhannya itu Apollos. Jadi Anda lihat ya, the real son of God, buku Sakaria, low and meek and humble and gentle, naik donkey. Sementara kerajaan dunia, the son of Apollos, dengan segala kesombongan, kekuatannya. Nah ini yang Anda harus tahu. Di dalam kerajaan Israel saat itu, di dalam masa perang, raja itu masuk dengan kuda. Tetapi di dalam masa damai, raja itu masuk dengan keledai. In times of war, the king rides a horse. In times of peace, the king rides a donkey. Kenapa saya bukakan ini kepada Anda? Supaya Anda memahami, menyadari betul how dramatic this is. The showdown between peace and and violence. The showdown between love and persecution. The showdown between deliverance and captivity. Ya. Nah, orang Israel yang pada saat itu berseru Hosana, Hosana, yang happy ngelihat Tuhan Yesus datang, they don't necessarily understand what Jesus stood for. Mereka nggak benar-benar mengerti misi Yesus. Mereka kira Yesus nih, yes, now the revolution will be complete because now we have a leader. Sekarang revolusi ini akan jadi genap karena pemimpinnya sudah datang, rajanya sudah datang. Dan di bayangan mereka, yang sebelah kiri ini akan bangkit untuk menghancurkan yang sebelah kanan. Padahal agenda kerajaan Tuhan itu berbeda dengan pengertian kita. Dan kita seringkali kecewa pada saat Tuhan tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Because this peaceful king will bring freedom not by killing but by dying. Halo? Karena Raja Damai ini akan membawa pembebasan bukan dengan membunuh, tetapi dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. That's why he's different. Saya jadi ingat perkataan Tuhan Yesus, dibilang begini, kamu yang terbesar, seharusnya kamu menjadi pelayan, betul gak? Tapi dia ngomongnya bagus banget, dia bilang begini, para pembesar-pembesar di dalam masyarakatmu, mereka ada di posisi itu untuk membawahi kamu dan memerintahi kamu, betul kan? Tetapi tidak seharusnya lah kamu seperti itu. Tetapi barang siapa yang terbesar di antara kamu harus menjadi pelayan daripada semua, betul ya? The way he worded is powerful. The rulers of this world, he says, is going to lord over you. In fact, the reason why they are in that position is to lord over you, to oppress you. But it should not be so for you, Jesus says, pointing to his disciples and believers. Rather, the greater among you, the greatest among you must be the servant of all. Lah ini, kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia juga begitu prakteknya. Dia tidak minta kita melakukan apa yang dia tidak lakukan. Sebenarnya kalau Anda tahu Gandhi, Anda tahu Mohandas Gandhi ya. Gandhi itu dibesarkan dengan Alkitab. Dia bilang, I have no problem with Christ, I have problem with Christian. Because Christian don't act like Christ. Kalau Anda dengarkan filosofi pengajaran dia, itu banyak yang dia katakan, there is not a cause of which I'm willing to kill. But this is a cause I'm willing to die. Lah itu Yesus. Why all the people who on 10th of Nisan says, Hosanna, Hosanna, blessed is he. And then on 15th of Nisan says, crucify him. Why? Because they have unmet expectation. They thought Jesus come to lead the rebellion, revolution, and kill, annihilate the Roman. Kenapa orang yang tanggal 10 bulan Nisan bilang Hosanna, Hosanna, tanggal 15 bilang salibkan dia? Karena kecewa. Mereka pikir Yesus ini datang untuk memimpin pemberontakan ini supaya membunuh, meratakan orang Romawi. Padahal enggak. He says, I will set you free, yes, but not by killing, but by dying on the cross. Aku akan membebaskanmu, tapi bukan dengan membunuh, tetapi dengan mati di kayu salib, dengan mengorbankan diriku sendiri.
In fact, waktu Pilatus menghadapkan Yesus di tengah-tengah orang Yahudi, disuruh milih, betul nggak? Remember that? Yang disuruh pilih itu adalah siapa? Barabas. Tahu nggak namanya Barabas siapa? Namanya Barabas itu adalah Jesus Barabas. Jesus Barabas. So Jesus the Christ and Jesus Barabas. Barabas itu artinya the son of the Father. Ini the son of God. So Pilate says, choose which one do you want me to set free? The son of the Father or the son of God? And they say, the son of the Father. Barabbas, Barabbas. Barabbas is the leader of the revolution that has this understanding that Messiah will come to lead a revolution to annihilate Roman. If you look in the Bible, he was said, he's a zealots. He's a fanatics. Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel, tapi bukan dengan cara mereka. Seringkali kita kecewa pada saat apa yang kita harapkan, ternyata agenda. Remember, balik ke poin saya yang pertama. He is what? Sovereign. Dia tuh berdaulat. Jadi kehendak dia tidak diatur dengan masukan kita. Dia bukan manajer HR. Dia bukan manajer personalia. Maaf Pak, ini kotak saran saya buat Bapak. No. He knows better than what you know. His kingdom come. Whose will be done? His will be done. Orang-orang ini kecewa pada saat Yesus ternyata tidak melakukan seperti yang mereka harapkan. Look at this. Tale of two entries. Let me close with this point. He's not just a sovereign king, but Jesus is also a humble king. Banyak orang berkuasa, tapi kekuasaan itu membuat dia sombong. Many people sit in a position of power, but that position makes them become pompous, pride, arrogant. But Jesus, despite being sovereign, he's a humble king. Coba ya, he wants you. Dia membutuhkan Anda. Ini kalau Anda baca, coba Anda baca di Lukas 19 ayat 31, balik lagi. Ini ayat yang powerful banget. Saya berdoa pikiran Anda terbuka dari ayat ini. Lukas 19 ayat 31. Itu Tuhan Yesus bilang, dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Ya. Coba Anda resapi benar-benar kata-kata itu. Kalau ada yang tanya, bilang, Tuhan memerlukannya. Coba bilang saat-saat Tuhan memerlukannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. In English, in the another translation, it says, the Lord has need of it. Think about it. He is God of the whole universe. Do you think he has a need? Menurut Anda dia punya kebutuhan? Dia nggak punya kebutuhan. Dia dibutuhkan oleh banyak orang. The word the Lord has need, ini menurut saya is a paradox, is an oxymoron. Yang lebih anehnya ini keluar dari Tuhan sendiri, ini perkataan Tuhan, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. You know what? Ini menurut saya, ini menunjukkan kemurah hatian, kerendahan hati Tuhan. Tuhan bisa accomplish everything on His own. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dengan kuasa dirinya. Dia bisa memisahkan terang dan gelap di universe ini dengan perkataan. Terang di sebelah sini, gelap sebelah sini ya. Ini disebut siang, ini disebut malam. Air laut sampai situ aja, jangan naik, berhenti di situ, oke? Nah, di dalam air ikan-ikan dia cuma ngomong itu terjadi. Do you think he has needs? No, he doesn't has need, but he said this to invite us. Dia mengucapkan ini untuk mengundang kita. Hey, you know what? I can do this on my own, but I choose to do it with you. The Lord has need of it. Oh, what a humble king we serve. Balik ke perbandingan ini. Seringkali kita melayani Tuhan. Ini ada lasernya nggak ya, Pak Suran? Ada ya, di mana ya? Oh, ini. Seringkali kita kira kita melayani Tuhan yang ini, tapi dengan mental seperti ini. Jadi kita dikit-dikit takut. Ya, legalism, performance oriented. Ya, bukannya kita nggak perlu bekerja ya. Tapi tahu nggak Anda bahwa Tuhan nggak butuh bantuan Anda? Sebenarnya Dia butuhkan adalah hati Anda.
Halo? Nggak peduli Anda berusaha menyenangkan seperti Anda menyenangkan bos yang satu ini, tapi kalau hati Anda di sini, mungkin Anda melakukan compliance itu namanya. Sekedar menyenangkan karena takut dihukum. That's not love. Love is not based on legalism. Kasih itu tidak berdasarkan legalism, tapi kasih berdasarkan hubungan. Karena Anda meresponi kasih yang tulus. Kalau Anda melayani dengan takut, berarti Anda meresponi ancaman. Gitu loh. Ya, seringkali kita beragama, kita kira kita mengikut Kristus, tapi mental kita tuh Tuhan kita seperti yang ini. Aduh, aku kalau nggak ke gereja nanti takut sial. Aduh, udah 3 minggu nggak ke gereja, aduh pantesan nih gue ketabrak. Anda ketabrak karena meleng, lagi nyetel main telepon. Nggak ada hubungan sama Tuhan. Aduh, pantas gue sakit. Ya lu jelas aja sakit. Nggak tidur, makan nggak dijaga. Bukan karena Tuhan, bukan karena Kristus Pilatus menghukummu, bukan. Karena segala tindakan punya akibat, tanggung jawab. Jangan semua nyalain Yesus. Kalau begitu sudut pandangmu, berarti pandanganmu Tuhan tuh yang kayak begini, bukan yang kayak begini. Dia Allah yang mengasihi, yang kamu udah jatuh tuh dia nggak semakin. Perempuan yang pelacur itu udah dihukum, udah tinggal ditimpuk. Tuhan bilang, mana penuduhmu mana? Where are your accuser? They are no more, Lord. I too don't accuse you. Aku pun tidak menghukummu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Oh my God. Seringkali lucunya kita menjadi Farisi buat diri kita sendiri. Itu lebih lucu lagi tuh. Menghukum diri sendiri lebih kejam daripada Tuhan menghukum kita. Tuhan aja gak menghukum kita. Come on church. God is a humble king. He is loving. He could have accomplished it on himself, but instead he said, the Lord has need of it. He wants you. Dia bilang kalau ini semua berhenti memuji Tuhan, ini rock will cry out in their place. Halo? Kalian rela tempat kalian digantikan batu kerikil? Nanti ada kerikil yang mirip Pak Aliang gitu loh, karena Pak Aliang gak mau memuji Tuhan. Nanti ada kerikil mirip yoyo gitu, pelontos juga, mengkilat gitu. Karena dia gak mau melayani Tuhan. Itu kalau hari itu semua diem, rock concert itu di jalan itu. Pada memuji Tuhan. I don't know about you. I don't want anyone or anything replace me. Dan Tuhan juga gak mau, makanya dia bilang, the Lord has need of you. Hanya Tuhan yang bisa anti a cold. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan keledai yang tertambat. Kalau di dalam bahasa asli dia bilang, ini keledai tertambat di tengah-tengah persimpangan. Jadi udah terikat, ada di tengah-tengah persimpangan. Ini ada artinya, ini ada metafor-metafornya. Hari ini dengarkan saya baik-baik, Raja Damai itu datang. Dia bisa lakukan everything. Kalau dia bisa mengatur masa, down to the very date, dia bisa mengatur, nanti ratusan tahun dari sekarang aku akan datang naik ini. Dia gak butuh Anda dan saya, tapi dia katakan, I need you. Saya berdoa hari ini supaya pada saat kita merayakan Minggu Palma yang kesekian kalinya, saya berharap Anda punya observasi yang fresh. Anda punya pengertian yang diperbarui. Raja Damai yang datang itu, dia datang bukan seperti apa yang dunia harapkan. Dan dia datang untuk Anda, dia datang mencari Anda, dia datang mengharapkan Anda. I know kita seringkali, masih ada streaming sampai hari ini. Tapi yang dia cari itu Anda. I mean, you can stay from the comfort of your home or not coming at all, but what a sad day it is when your place will be replaced by digital presence. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saya berdoa supaya firman Tuhan memberikan conviction buat Anda. Jangan melakukan lebih daripada apa yang firman Tuhan tidak suruh. Tapi kalau firman Tuhan suruh,
Jangan tunggu-tunggu untuk mentaati firman Tuhan. Anda mungkin gak punya kesempatan lebih lama lagi. Saya gak suka menakut-nakuti orang. Tapi tugas saya untuk memperingatkan dan mengingatkan Anda. I will be accountable to God. Firman Tuhan katakan dia akan menegur gembala yang tidak dengan baik menggembalakan. Saya gak mau nakut-nakutin, tapi saya perlu mengingatkan kepada Anda. Waktu ini udah gak lama lagi. Dan yang Tuhan cari itu bukan uang Anda, bukan your digital presence. Yang Tuhan cari itu Anda. Ibrani 10 ayat 25 katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan peribadatan. Seperti dibiasakan beberapa orang. Itu udah ditulis ratusan tahun sebelum kita. Tuhan itu sovereign, dia tahu. Dia tahu. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di tahun 2023, di bulan April tanggal 2 ini, di Minggu Palem ini, mari kita menyambut dia dengan ketulusan dan pengertian yang sesungguhnya. Kita tidak perlu seperti mereka berteriak, Hosana, Hosana. Tetapi di dalam kedalaman hati kita katakan, Tuhan, aku mau mengiring Kau. Ini aku. Pakai aku. If you have a need, Lord, I am here for you. What I have may not be much, but you can have it all. What I have may not be much, but I know you can multiply. Ini aku, Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diperhadapkan kepada pilihan, apakah kami akan meresponi Engkau sebagaimana orang terjajah meresponi penjajahnya, atau kami meresponi Engkau sebagai orang berdosa yang meresponi juru selamat yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, biarlah kami boleh meresponi Engkau sebagai juru selamat yang penuh dengan belas kasihan, karena kamilah pendosa-pendosa yang terbesar ya Tuhan. Jamah kami Tuhan. Hari ini saat kami melayani dan kami merayakan ya Tuhan Minggu Palem itu, saat dimana anak domba Allah yang tidak bercacat celah masuk ke Yerusalem untuk memenuhi panggilan Bapa bagi hidupnya. Biar kiranya damai sejahtera itu boleh melingkupi kami semua. Biar kami ya Tuhan boleh meresponi panggilan-Mu. Biar kami boleh memberikan hati kami kepadamu. Biar kami boleh memberikan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami buat Engkau. Tuhan, hari ini kami berseru Hosana. Kami berseru dipermuliakanlah Engkau. Diberkatilah Engkau yang datang dari tempat yang maha tinggi. Oh Lord, you are worthy of our devotion, of our everything. We know that you don't need anything, let alone us. But the fact that you come and say, I have need of you. Pada saat Kau berkata, aku membutuhkan-Mu. Tuhan, what a great honor it is. Pendosa seperti hamba boleh dipanggil untuk berada di dalam kepelayanan-Mu ya Tuhan. Tuhan, hari ini biar setiap daripada kami boleh meresponi panggilan-Mu dan berkata, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku. Ini aku Tuhan. Tuhan, kalau if you can use anything, you can use me, Lord. If you can use a donkey, here am I, Lord. You can use me. If you can use anything, you can use me. If you can use an untrained donkey that is confused and in bondage, you can use me, Lord. Oh, thank you, Jesus. We surrender to you. Holy Spirit, minister to every heart in this place. Roh Kudus, layani setiap hati, setiap jiwa yang ada di tempat ini. Kalau Engkau bisa menggunakan keledai yang belum terlatih, yang terikat, yang berada di persimpangan, Engkau bisa memakai kami ya Tuhan.
terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus.